Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai 8. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Tema kita pada saat ini, Allah sumber pengharapan. Allah sumber pengharapan. Realitas dalam kehidupan sejarah umat manusia adalah bahwa sebagai umat Tuhan, kita juga tidak lepas dari penderitaan. Bahkan penderitaan dapat datang silih berganti, tetapi Tuhan yang mengasihi kita selalu bersama dan menyertai kita melewati semuanya itu. Misionaris terkenal John G. Paton yang dipanggil Tuhan untuk melayani di Kepulauan Hebrida baru di Pasifik Selatan, juga mengalami penderitaan. Dia pergi ke Pulau Tanna, dan di sana, di tempat yang jauh itu, istrinya meninggal ketika melahirkan seorang bayi laki-laki, dan 17 hari kemudian bayi itu pun meninggal. Paton sendirian yang menggali kuburan mereka tidak jauh dari rumah, dan walaupun hatinya hancur, dia menutup kubur itu dengan batu koral dan membuatnya seindah mungkin. Apakah Paton menjadi marah kemudian meninggalkan Tuhan? Tidak. Seperti yang dikatakan, aku tidak ditinggalkan sama sekali. Allah yang selalu setia tetap menopang aku untuk menguburkan orang-orang yang kukasihi dekat rumah kami. Jika penduduk tanah berbalik kepada Tuhan dan dimenangkan bagi Kristus, maka dari tahun ke tahun orang akan menyimpan kenangan tentang gundakan tanah yang tetap hijau, di mana dengan doa dan air mata aku meminta pulau ini bagi Tuhan, pulau di mana aku menguburkan mereka yang kukasihi dengan iman dan pengharapan. Paton memang sendiri, tetapi sama sekali tidak hancur
karena ia menemukan kasih karunia dari Allah Bapa waktunya. Dalam Mazmur 130 ini, pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan umat, karena Dia penuh kasih setia dan selalu siap membebaskan umatnya dari segala keadaan yang susah. Bahkan sulit, kasih setia Tuhan menggambarkan bahwa cintanya tetap kuat, teguh, tidak berubah dan penuh kepastian. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat. Tuhan akan selalu setia memelihara, menjaga, dan menyertai mereka. Pembebasan yang Tuhan lakukan adalah keselamatan dari dosa, ketidakpastian, dan penderitaan. Kuasa Tuhan tidaklah terbatas kepada manusia yang terbatas untuk menyelamatkan. Semua umat manusia diajak untuk menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan, tidak akan sia-sia, karena kasih setia yang akan selalu hadir untuk mereka yang bersandar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat Mazmur 131 sampai 8 mengajarkan bagi kita bagaimana keadaan Daud pada zaman itu. Ia merasa di mana penderitaan yang begitu hebat yang dia alami, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Dan ia memastikan bahwa setiap kita yang ada di dalam dunia yang masih berjuang untuk bersama-sama dengan Tuhan, pasti kita akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Bahkan kalau kita melihat tentang kesaksian misionaris yang diutus untuk pergi memberitakan kebenaran firman-Nya, ia juga mengalami penderitaan dan kesusahan yang hebat, sampai kehilangan istri dan anak. Coba bayangkan betapa sedih rasa yang dialami. Tetapi karena begitu besar kasih-Nya terhadap Allah, karena ia menyadari bahwa Allah telah begitu mengasihi mereka semua, dan Tuhan juga mengasihi jiwa-jiwa, maka ia merelakan mengalami penderitaan yang begitu hebat itu, dan ia tidak meninggalkan Tuhan. Justru ia bertahan di sana, dan tujuannya supaya ada orang yang percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Seberat apapun persoalan dan masalah yang sedang kita alami saat ini, jika ada Tuhan bersama-sama dengan kita, kita mampu melewati. Sesulit apapun keadaan yang sedang kita rasakan saat ini, entah itu penyakit, entah itu ekonomi, entah itu keluarga, entah itu pekerjaan, apapun itu, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka kita mampu melewati, kita mampu bersama-sama menang, karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Itulah sebabnya marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kita berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang dapat melakukan tindakan yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Marilah kita berharap kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bapa yang penuh kasih, firman-Mu mengajarkan bagi kami betapa besar dahsyat-Mu, betapa besar kuasa-Mu, dan Tuhan telah membebaskan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah kami setiap yang mendengar. Kami tidak tahu apa yang terjadi esok hari ini, tetapi kami percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Itulah sebabnya Tuhan ajarkan kami mengerti dan memahami, terlebih lagi melakukan firman-Mu Tuhan. Berikan bagi kami kekuatan, berikan bagi kami Roh-Mu, sehingga kami tetap setia kepadamu dan tetap kami mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.